Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistio Adi dengan NIM terakhir 195 dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah. Video ini saya buat ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fikih. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah usuliyah ya. Yang pertama yaitu al-ijtihadu la yunqadu bi al-ijtihad. Hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad. Jadi hasil ijtihad seorang mujtahid pada waktu sekarang tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya pada masa lampau. Begitu juga halnya dengan hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak dapat membatalkan dan dibatalkan begitu saja oleh hasil ijtihad mujtahid lainnya. Adapun dalil Al-Quran dan hadisnya, kaidah ini adalah ijma' dari sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sibak, yang artinya sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an memberi keputusan hukum pada beberapa masalah yang kemudian diperselisihkan oleh Umar radhiyallahu an, dan Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar dan tetap mengakuinya. Adapun contohnya, seorang sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggapnya sebagai kiblat, kemudian pada waktu masuknya waktu sholat berubah anggapannya tentang kiblat, maka dia harus menghadap arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sholatnya yang pertama. Kemudian kaidah pengecualinya yaitu presentasi harta warisan apabila ternyata ada yang lebih banyak atau lebih sedikit, maka boleh dirubah. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu iza ijtama'al halalu wal haramu gulibal haram. Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka yang akan dimenangkan adalah yang haram. Jika halal dan haram berkumpul, maka yang diprioritaskan adalah yang haram. Maksudnya jika dalam satu kasus ditemukan pengumpulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Meskipun dalam realitas hidup bermasyarakat bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Oleh sebab itu, jika dalam satu objek terdapat dua hukum yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran hukum. Haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Kemudian dalil Al-Quran dan hadisnya adalah sabda Nabi SAW yang artinya tidaklah berkumpul antara halal dengan haram kecuali haram itu mengalahkan yang mengalahkan yang halal. Kemudian contohnya, apabila ada dua dalil yang bertentangan, salah satunya menerangkan yang haram dan yang lain menerangkan yang halal, maka yang dimenangkan adalah dalil yang menerangkan haram. Kemudian dalil yang kaidah yang berikutnya yaitu al-isaru bil qurbil makruhun wa fi ghairiha mahbub. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah yang disenangi. Dari kaidah ini dipahami bahwa mengutamakan orang lain dalam pengambilan shaf atau barisan terdepan untuk sholat berjamaah adalah makruh, tetapi mengutamakan orang lain dalam menerima infak adalah disenangi atau dipuji agama. Adapun dalilnya yang artinya mereka itu sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan.
Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Adapun contohnya berangkat umroh misalnya. Bila telah ada biaya untuk berangkat umroh dan biayanya hanya cukup untuk satu orang, hendaknya kita sendiri yang pergi umroh, jangan membiayai orang lain dulu. Adapun untuk haji, hukumnya bukan hanya makruh namun haram bila kita sudah punya biaya untuk melaksanakan haji. Kita tidak boleh menghajikan orang lain, jangan pula berhaji dengan niat menghajikan orang lain. Kaidah pengecualiannya yaitu mengutamakan orang lain sampai dirinya sendiri meninggalkan kewajiban, maka akan dihukumi haram. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu at-tabi'u tabi'un. Maksudnya ialah kaidah ini bahwa segala sesuatu yang keberadaannya ikut bersama barang lain, maka status hukumnya sama dengan yang diikuti. Adapun dalilnya Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Adapun contohnya bila seseorang membeli seekor kambing, kemudian ternyata kambing itu sedang bunting, jadi anak kambing tersebut juga ikut terbeli, ia menjadi hak bagi orang yang membeli. Kemudian kaidah pengecualinya, apabila seseorang menyewakan sesuatu barang kepada orang lain, maka barang itu tidak menjadi hak penjual selagi masih ada kontrak persewaan. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau penguasa harus sejalan dengan untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan umat. Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seseorang pemimpin atau suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat, karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Adapun dalilnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Adapun contohnya, jika pemimpin membagikan zakat pada mustahik, tidak boleh baginya mendahulukan salah satu dalam hal yang sama kebutuhannya. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu al-hudud tashkutu bi al-syubhat. Suatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindak pelanggaran tersangka jika tidak dijatuhi hukuman, karena untuk memvonis pelaku tindak kejahatan seorang hakim harus menyertakan bukti-bukti objektif yang meyakinkan. Adapun dalilnya, hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat. Kemudian contohnya, seorang tidak dijatuhi hukuman karena salah mengambil barang yang diduga miliknya tanpa ada keraguan sedikit pun, misalnya karena persis atau sama. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu al-hurru yadkhulu tahtal yadi. Sesungguhnya orang merdeka adalah masuk dalam kekuasaan. Dari kaidah ini menjelaskan bahwasanya seorang yang tidak merdeka atau budak tidak diwajibkan menanggung kemanfaatan hasil pekerjaan orang merdeka dalam kurungan, seandainya ia tidak menemuinya, tetapi kalau hamba wajib ditanggung kemanfaatannya. Adapun dalilnya menurut Tajuddin As-Subaki yang lebih rajih adalah yang artinya sesungguhnya orang merdeka adalah masuk dalam kekuasaan.
Kemudian contohnya seandainya mengurung orang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tombok yang roboh dan sebagainya, maka tidak wajib membayar ganti ruginya. Tetapi kalau hamba mati, dia wajib menggantinya. Kemudian kaidah pengecualiannya, sesungguhnya orang merdeka berhak masuk dalam kekuasaan. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu al-harimu lahu mahukmu wa harimu lahu. Suatu batasan mempunyai hukum seperti apa yang dibatasinya. Jadi hukum syar'i tidak akan sempurna kecuali terpenuhi syarat dan rukunnya. Hukum-hukum syar'i baik perkara usul atau pokok maupun fardu maupun furu' atau cabang tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal, yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya mawani atau penghalang akan keabsahannya. Kaidah ini mencakup permasalahan-permasalahan dalam syariat baik yang bersifat usul atau permasalahan pokok maupun furu' atau permasalahan cabang. Adapun dalilnya yaitu dari Abu Abdillah Nu'am bin Bashir radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Adapun contohnya, wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah ketika membasuh wajah. Karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batasan muka, walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Adapun kaidah pengecualian, yang terdapat pengecualinya hanya dalam satu kasus, yaitu tentang haramnya menyetubuhi istri dari jalur belakang atau dubur. Maka dalam hal ini yang diharamkan oleh syara adalah dubur istri yang mempunyai pembatas, yaitu pantatnya. Namun syarak tidak mengharapkan kepada sang suami jika bersenggama dengan pantatnya saja, padahal bagian pantat ketika itu menjadi al-harim atau pembatas bagi dubur yang diharamkan. Kemudian kaidah yang selanjutnya, apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lainnya. Adapun dalilnya yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Adapun contohnya, apabila orang hadas kecil dan hadas besar atau junub, maka cukup bersuci dengan mandi saja, seperti kalau orang junub atau haid. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama dari menyia-nyiakannya. Apabila suatu perkataan itu jelas maksudnya, maka haruslah diamalkan sesuai dengan yang dimaksud. Tetapi manakala suatu perkataan itu belum jelas maksudnya, maka mengamalkannya lebih baik daripada meniadakannya. Umpamanya, ada seseorang yang mewasiati hartanya ditujukan kepada anak-anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak lagi, yang ada hanya cucu-cucunya,
maka dalam hal ini harta wasiat tersebut wajib diberikan kepada cucu-cucunya. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu kaidah al-kharaj al-domani adalah segala apa yang keluar dari sesuatu baik berupa pekerjaan, manfaat maupun benda-benda seperti buah dari pohon, susu dari kambing dan sebagainya, dan kesemuanya adalah menjadi hak milik dari yang menanggungnya. Sebab jika ada kerugian maka ia pula menanggungnya. Menurut Ahmad Jazuli, arti kasal kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan al-doman adalah ganti rugi. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya, maka ia harus bertanggung jawab atas doror atau bahaya serta doman yang akan terjadi. Adapun dalilnya, dasar kaidah hak mendapatkan hadis hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Al-kharaj bi al-doman ialah hadis Nabi yang artinya bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli. Dalam beberapa hari kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang empat menjual tadi. Maka berkatalah laki-laki itu, "Wahai Rasulullah, ia membeli, telah memperkerjakan, mengambil manfaat terhadap budakku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Adapun contohnya dalam kitab fikih klasik, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat, si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Contoh lain yang relevan sekarang ini ialah garansi pada alat-alat elektronik. Kemudian hadis kaidah yang selanjutnya yaitu al-khuruju minal khilafi mustahab. Khuruj minal khilaf mustahab adalah anjuran keluar dari persoalan yang diperselisihkan. Maksudnya adalah apabila saat mendapat perbedaan pendapat ulama dalam suatu persoalan, maka dianjurkan untuk keluar dari perbedaan tersebut dan mengambil atau mengamalkan sisi yang disepakati atau diterima oleh seluruh ulama yang berbeda pendapat. Adapun dalilnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka karena sebagian dari prasangka adalah menyebabkan dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Adapun contohnya yaitu dianjurkan berurutan melaksanakan qada salat, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.